aku udah beberapa bulan terakhir ini dikasih kesibukan sama suamiku untuk belajar berwirausaha. Jadi kalau misalnya lagi nggak ada job offer, nggak ada konser, nggak ada syuting, aku punya kesibukan hari-hari. Jadi ini namanya bebek manja. Manja itu sendiri artinya sebenarnya bukan manja yang lenje, yang apa gitu, enggak. Manja itu dalam bahasa Arab artinya sukses atau tempat sukses. Jadi pakai belakangnya harus pakai H, manja. Nah, jadi kita berharap tempat ini bisa menjadi tempat yang bermanfaat buat banyak orang, buat yang bekerja di sini juga, buat yang makan di sini juga, terus buat temen-temen. Aku punya adik-adik juga, adik-adik didik aku yang main band, namanya band manja. Biar sukses artinya, kalau bahasa Jawa kan band artinya biar. Jadi band manja itu biar sukses. Itu awalnya mereka makan di manja. Terus pas setiap weekend gini saya keliling. Jadi kita punya 3 cabang. Yang pertama itu ada di Pasar Santa, yang kedua ada di sini di Cikini, yang ketiga ada di Pasar Tomang Barat. Nah, kalau weekend aku biasanya gantian. Misalnya weekend ini di sini, weekend depan aku di Santa, seperti itu. Nah, kebetulan waktu itu teman-teman band aku ini pada main makan di situ. Terus pas aku lagi akustikan, mereka nyanyi. Jadi awalnya nggak kenal, mereka nyanyi. Terus ini kok anak-anak muda ini seru juga, asik juga. Terus akhirnya tak ajak gabung di band manja ini. Di manja jadi punya band manja. Oke, dan gitu. kenapa bebek dan kenapa kuliner ini? Ini tantangan sih sebenarnya, suami aku ngasih aku tantangan. Kenapa kuliner? Kayaknya kalau kuliner itu memang kita juga kebutuhan basic ya, kebutuhan dasar kita itu kan makan. Jadi kalau kuliner itu, bisnis kuliner insya Allah nggak akan ada habisnya gitu. Nah, kenapa bebek? Memang pertama beberapa waktu belakangan memang bebek ini lagi banyak peminatnya, lagi banyak yang menggemari juga. Nah, istimewanya apa? Kita punya resep, terus kita punya bebek manja itu dari mulai ternaknya sampai pemotongannya, kebersihannya, terus proses masaknya, semuanya yang mengerjakan itu anak-anak pondok pesantren di Solo. Jadi kita memberdayakan mereka, kita mensupport, kita mendukung mereka yang belajar juga berwirausaha seperti saya. Nah, insya Allah kita bisa mengklaim bahwa bebek manja ini dari mulai ternaknya sampai dikonsumsinya, kami memprosesnya itu dengan cara-cara yang diperkenankan oleh agama Islam. Insya Allah halal semuanya. Dari pemotongannya kita juga cara-caranya juga pakai cara-cara yang dihalalkan, diwajibkan. Terus kebersihannya, masaknya sampai penyajiannya semuanya insya Allah. Terkait nama tadi bebek manja tuh dari suaminya Kak Sulis atau Kak Sulis sendiri yang bebek manja? Muncul nama manja itu dari suamiku. Sebetulnya awalnya itu kita juga nggak tahu kalau ternyata artinya itu berhasil atau sukses. Nah, suamiku bilang karena aku tuh orangnya selalu pengen dimanja, akhirnya dikasih nama itu bebek manja. Tapi ternyata kemarin pas kita ke rumah orang tua kita atau guru kita, itu Habib Haidar bilang, ini kalian memberi nama manja ini sengaja atau enggak? Ya artinya kita awalnya cuma ya manja-manja biasa aja kan. Ternyata pas Habib bilang manja itu dalam bahasa Arab artinya sukses, artinya berhasil, tempat sukses. Wah, pas banget berarti. Kalau manja biasa kan nggak pakai H. Nah, di sini pakai H, manja. Kak, untuk ini sendiri bagi yang mau ikut modal kayak ikut jejaknya Kak Sulis di kuliner itu kira-kira menghabiskan budget berapa ya buat satu franchise ini? Nah, itu kalau franchise pastinya beda-beda ya di setiap outlet, karena juga kalau aku kan pakainya kontainer gini. Jadi di setiap cabang memang beda-beda ukurannya, ini yang paling kecil. Jadi kita sesuaiin sama tempatnya. Franchise-nya sendiri kalau soal budgetnya itu semuanya suamiku yang ngatur. Aku cuman pokoknya abang bilang belajar, ini abang udah buatin, jalanin. Aku difasilitasin untuk itu. Kalau soal budgetnya berapa-berapanya suamiku yang lebih tahu. Aku tinggal jalanin aja. Beda layar aja ini ya. Iya. Tapi mulai ini sih, maksudnya ini kan juga pakai perusahaan, pakai PT. Jadi abang ngajarin gimana kalau kita itu berwirausaha, lalu berhubungan dengan orang, kolega, membuat surat-surat resmi, itu aku mulai diajarin. Terus misalnya modal berapa, gimana cara ngejalaninnya,
terus nentuin harganya tuh seperti apa gitu. Diajarin. Udah berapa lama bisnis kuliner itu sendiri Kak dari 3 cabang? Ini baru berapa 3 bulanan ya kurang lebih. Udah punya 3 cabang Baru, ya? alhamdulillah. Tantangannya apa sih Kak? Kesulitan terbesarnya bisnis? Branding kali ya. Branding pertama mungkin karena keuntungannya karena akunya sendiri orang udah lebih dulu kenal aku. Jadi itu plus point ya buat aku. Nah, tapi gimana caranya supaya orang bisa ngerasain, bisa datang. Terus juga apa keistimewaannya di sini? Itu ada teman-teman main live music setiap weekend. Terus setiap weekend juga karena aku tuh suka di henna. Kalau konser aku selalu pakai henna. Jadi yang Kiki namanya, Kiki Henna Art, itu dia setiap weekend selalu juga ngeramein. Jadi buat semua pelanggan manja yang makan di sini free, mau nyoba henna art di sini bisa. Untuk live, Yang mungkin di tempat lain nggak ada, di sini ada. untuk live konsernya hanya di sini apa di 3 titik juga nanti rencana akan? Setiap weekend kita muter. Oh, betul. Jadi setiap Jumat malam sama Minggu malam. Misalnya, Jumat malam sama Sabtu malam. Misalnya aku Sabtu malam di sini. Jumat malam besok aku di Pasar Santa. Malam Minggu besok aku di Tomang. Nanti Jumat malam balik lagi ke sini. Kayak gitu. Jadi gantian. Kayak Kenapa gitu. namanya bukan bebek sulis gitu biar lebih Jual. menjual namanya? Kayaknya aku kalau misalnya aku brandnya sebagai food vlogger atau aku chef mungkin boleh dikasih nama ya, tapi karena basicku seorang penyanyi kayaknya kurang pas gitu. Jadi makanya suamiku ngasih nama ya buat siapa yang pengen dimanja, dengerin lagu, dengerin musik, dapat free henna, terus juga dimanja sama rasa bebeknya yang kita bisa semua yang makan di sini bilang nggak ada bau amis sama sekali, lalu dagingnya juga empuk banget. Yang nggak makan bebek pun, jadi pernah ada satu keluarga dari Bogor dan setiap malam minggu pasti datang. Itu satu keluarga nggak makan bebek, makannya ayam terus kalau di sini. Satu ketika ayamnya habis, terpaksa lah pesan bebek. Pas nyoba bebek, sejak saat itu udah nggak mau makan ayam karena kita punya bebek itu sama sekali nggak ada bau dan dagingnya sangat lembut. Apa sih yang membedakan bebek yang lain dengan bebek sendiri, mungkin dari rasa? Yang membedakan itu tadi, kami dari mulai ternaknya kami sudah terjaga kebersihannya, kehalalannya, dari mulai ternak, motong, bersihinnya, masaknya, dan kita masaknya pakai tungku, kita nggak di presto. Kalau di presto kan kita maksa biar cepat empuk, kalau ini enggak, kita pakai tungku, jadi proses masaknya slow cook. Kalau pakai api kecil makanya lama. Itulah, jadi dia nggak hancur, bentuknya tetap bagus dan dagingnya bisa lembut. Gitu. Nggak alot gitu, yang nggak keras berarti. Sama sekali enggak. Nanti teman-teman coba ya. Yang nggak doyan bebek harus coba bebeknya, biar tahu. Justru yang nggak doyan bebek yang harus coba. Nyanyi bertahun-tahun dengan bisnis yang udah sukses selama 3 bulan, akhirnya sekarang condongnya kemana nih? Lebih